Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kurnia Toningtias, dokter umum di Puskesmas Karangano. Saya ingin mengucapkan selamat datang bagi teman-teman peserta MPLS SMP Negeri Karangano. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan dua materi mengenai kesehatan remaja dan juga mengenai pencegahan COVID-19. Selamat menyimak. Kesehatan reproduksi remaja dan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kita mulai materi pertama mengenai kesehatan reproduksi remaja. Ini adalah gambar sebagian remaja di negara asing, tetapi di Indonesia juga sudah mulai banyak. Tangan penuh dengan bekas suntikan, kemudian ada penyakit kulit yang tidak kunjung sembuh. Ini gambar remaja yang mengalami penyakit kronis dengan gangguan gizi yang parah. Sedangkan gambar ini adalah gambar janin yang meninggal di dalam kandungan. Nah, kesehatan reproduksi remaja itu apa sih? Jadi kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Sehat ini bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, namun juga sehat secara mental dan secara sosiokultural. Nah, kita bahas tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi, beda dengan pendidikan seks. Jadi, pendidikan seks itu tidak ditujukan untuk mengajarkan bagaimana berbuat mengenai hubungan seks, tetapi lebih kepada memberi pengetahuan dan informasi supaya mereka bisa menjaga kesehatan organ reproduksi para remaja. Karena setiap remaja punya hak untuk mendapatkan akses dan informasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, ini untuk pendidikan seksual secara komprehensif adalah proses yang dilakukan secara terencana, meliputi biologi, psikologi, sosiokultural, dan spiritual. Sehingga diharapkan remaja memiliki sikap dan perilaku seksual yang sehat dan positif. Pendidikan seks memandang suatu seksualitas sebagai bagian hidup manusia yang sifatnya alami dan sehat. Tujuannya untuk memelihara fungsinya. Nah, ini adalah pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja. Remaja harus memiliki informasi yang benar tentang fungsi, peran, dan proses reproduksi itu sendiri. Diharapkan para remaja setelah mengetahui informasi yang benar tersebut bisa bertingkah laku yang bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya. Nah, salah satu informasi yang benar mengenai masa pubertas adalah sebagai berikut. Di masa pubertas adalah ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Biasanya ciri-cirinya, kalau pada pria, tubuh menjadi lebih jantan, tegap, tinggi besar, jadi tumbuh gitu ya. Kalau dulu waktu SD mungkin kecil, badannya kurus. Nah, mulai SMP sudah mulai tambah tinggi, bahu tegap, seperti itu. Kemudian perubahan suara menjadi besar dan pecah. Kalau dulu suaranya kecil, cempreng. Nah, pada saat tumbuh remaja, suara menjadi besar dan pecah. Kemudian yang ketiga, salah satu tandanya adalah tumbuh rambut pada bagian tertentu, terutama ketiak dan di bawah pusar. Ada yang mulai muncul jerawat.
Kalau pada remaja putri, pertumbuhan dada sudah mulai tampak, jadi payudara sudah mulai tumbuh. Kemudian ada bagian tubuh tertentu menjadi lebih berisi. Dan kadang-kadang juga sudah mulai muncul jerawat. Tapi yang paling penting, yang membedakan anak dengan pria dewasa adalah sudah terjadi mimpi basah dan menegangnya alat kelamin pada saat atau kondisi tertentu. Jika pada wanita, yang paling penting adalah terjadinya menstruasi. Nah, ini adalah siklus pubertas pada wanita. Jadi ya, organ-organ yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi pada proses pubertas ini. Jadi gambar yang di tengah ini adalah gambar indung telur atau ovarium. Dia menghasilkan sel telur yang berproses sehingga memunculkan sistem hormonal tertentu yang dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron. Dia bisa mempengaruhi otak, kelenjar di otak, kemudian distribusi lemak, munculnya jaringan lemak di payudara sehingga payudara menjadi besar, dan juga mempengaruhi pertumbuhan dari genitalia interna atau sistem kewanitaan atau organ dalam kewanitaan, termasuk di dalamnya adalah serviks, rahim, kemudian tuba fallopi. Ini juga mempengaruhi seluruh tubuh berupa metabolisme protein, karbohidrat, lemak, kemudian air dan elektrolit. Juga termasuk pembekuan darah. Nah, ini adalah gambar reproduksi wanita, organ reproduksi wanita. Kalau yang di luar itu vagina dan labia minora. Kemudian yang lebih dalam lagi itu adalah leher rahim atau serviks. Lebih ke atas lagi itu uterus atau rahim. Kemudian tuba fallopi. Tuba fallopi itu tempat keluarnya sel telur dari ovarium atau tempat bersarangnya sel telur. Nah, ini masa subur. Yang disebut sebagai masa subur itu adalah masa yang diperkirakan akan terjadinya ovulasi atau keluarnya telur sehingga wanita tersebut dinyatakan subur. Dan pada masa subur ini siap untuk dibuahi jika ada sperma yang masuk atau datang. Biasanya pada kondisi normal itu 14 hari sebelum waktu haid berikutnya. Ini untuk yang memiliki siklus masa subur normal. Dan masa subur ini berlangsung kurang lebih selama 6 hari. Sedangkan umur sel sperma 72 jam. Umur sel telur sejak dikeluarkan hanya 24 jam. Nah, ini prosesnya. Jadi ketika sel telur dikeluarkan oleh indung telur atau ovarium, ketika ada sperma masuk bertemu di tuba fallopi. Jadi gambar nomor 2 itu adalah gambar sel telur yang dibuahi. Setelah terjadi pembuahan, gambar nomor 3 itu terjadi pembelahan sel sampai dengan gambar ke-7 yang diikuti dengan pergerakan sel telur yang sudah dibuahi tersebut ke arah rahim. Pada hari ke-9 terjadi penempelan sel yang sudah dibuahi ini ke dalam rahim. Nah, dengan adanya penempelan tersebut,
sejak masa pembuahan dari sel sperma membuahi sel telur, itu disebut sebagai proses kehamilan. Nah, hamil sendiri di usia remaja sangat-sangat dilarang. Kenapa? Karena biasanya tidak dikehendaki. Karena remaja itu adalah masih proses tumbuh, berkembang. Dia juga harus masih sekolah, masa depannya masih panjang banget untuk meraih cita-cita. Sehingga biasanya jika terjadi kehamilan, maka seringnya akan ada usaha-usaha untuk menggugurkan kandungan. Nah, ini menyebabkan abortus yang tidak aman. Kemudian secara fisik, mental, dan emosional, remaja itu belum siap jadi ibu, sehingga menyebabkan anak menjadi terlantar. Yang ketiga, yang paling penting dari sisi kesehatan, kehamilan pada usia remaja itu biasanya resiko tinggi. Ada penyulit-penyulit selama masa kehamilan yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian terhadap si remaja tersebut. Nah, angka kesakitan dan kematian ini tidak hanya kena ibunya, tetapi bisa beresiko pada bayinya. Ya, yang pertama resikonya bisa terjadi BBLR. BBLR itu berat bayi lahir rendah dan bisa sampai pada kematian bayi. Nah, untuk si ibunya sendiri ketika terjadi kehamilan atau hubungan seksual pada saat usia remaja, ini memiliki resiko terkena kanker serviks atau kanker mulut rahim. Nah, ini beberapa fakta mengenai kanker serviks. Apa sih kanker serviks itu? Ini sebabnya adalah virus human papilloma atau HPV. Jadi dari angka di tahun 2018, Indonesia itu sudah ada 15.000 kasus yang terkena kanker serviks dan 8.000 diantaranya itu berakhir dengan kematian. Siapa sih yang kena? Biasanya rata-rata pada wanita usia 30 tahun. Jadi kalau seandainya ada riwayat hubungan seksual saat remaja atau saat di bawah umur 21 tahun, nah ini nanti 30 tahun bisa terkena kanker serviks. Kemudian wanita yang melakukan hubungan seksual pada usia kurang dari 20 tahun itu ya. Kemudian ada juga wanita dengan banyak kelahiran. Jadi misalnya sudah melahirkan anak 6 orang, itu beresiko kanker serviks. Nah, karena serem gitu, maka butuh suatu langkah pencegahan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menghindari faktor resiko. Jadi ada vaksin kanker leher rahim, biasanya dimulai dari umur 9 tahun atau bisa juga dimulai sebelum hubungan seksual terjadi. Kalau sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual, pencegahannya dengan deteksi awal dengan melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, pemeriksaan pap smear ini harus dilakukan secara rutin. Kemudian menginjak materi selanjutnya mengenai organ pria. Jadi organ pria sama dengan wanita itu ada yang letaknya di luar dan di dalam. Untuk yang di luar itu ada skrotum, penis gitu ya. Kalau yang di dalam ada testis, kemudian prostat dan saluran-salurannya. Nah, ini mungkin lebih jelas. Sperma itu dihasilkan oleh organ testis. Testis itu yang ada di dalam kantong skrotum. Jadi bentuknya bulat. Kemudian ada saluran yang mengarah ke penis. Jadi kalau sperma yang sudah matang itu akan dialirkan sendiri melalui organ epididymis atau saluran sperma. Nah, ini bentuk spermatozoon atau bentuk sperma
dengan mikroskop. Jadi ada kepalanya, ada lehernya, dan ada ekornya. Ekornya ini yang mempengaruhi pergerakan sperma menuju sel telur. Nah, ini HIV. HIV itu adalah salah satu penyakit menular seksual ya. Jadi kalau singkatannya HIV itu Human Immunodeficiency Virus, atau virus yang menyebabkan penurunan kekebalan pada manusia. Nah, HIV ini kalau dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan AIDS. Apa itu AIDS? Ya, AIDS itu adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi kumpulan gejala penyakit yang didapat sehingga menyebabkan kekebalan tubuh yang menurun atau berkurang. Intinya adalah AIDS itu disebabkan oleh HIV. Nah, ini bagaimana HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi HIV ini yang diserang adalah sel darah putihnya. Nah, sel darah putih sendiri itu apa sih fungsinya? Dia adalah tentara untuk melawan infeksi. Nah, karena HIV masuk menyerang tentaranya, otomatis pertahanannya nggak ada. Akibatnya, segala macam infeksi itu bisa mengenai orang yang terkena HIV. Dan itulah yang menyebabkan kematian. Mungkin teman-teman bisa simak di ilustrasi gambar di slideshow tersebut. Nah, kalau yang bertanya-tanya terus virusnya itu adanya di mana, menular lewat apa? Nah, virus HIV ini ada di dalam cairan darah dan semua bagiannya. Kemudian bisa ada di air mani atau cairan sperma, di cairan vagina, dan di air susu ibu. Jadi ibu yang terkena HIV itu bisa menularkan ke bayinya. Nah, kalau cara penularannya lewat cairan darah, biasanya dari transfusi darah, kemudian pemakaian jarum suntik yang tidak steril tapi dipakai bersama-sama, kemudian alat tusuk yang menembus kulit yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Contoh, tato yang sterilisasinya tidak benar, tindik seperti itu juga beresiko. Untuk transfusi darah, jika transfusi darah itu dilakukan oleh badan atau institusi yang legal, dia sudah ada prosesnya. Tetapi kalau transfusi darah yang tidak dilakukan melalui organisasi yang legal, itu berisiko. Pemakaian jarum suntik pada pengguna narkotika, itu juga berisiko untuk menularkan HIV. Nah, ini contohnya menggunakan jarum suntik bergantian atau bersama. Terus ini cara penularan HIV/AIDS. Jadi secara hubungan seksual, baik laki-laki perempuan atau dari anal, dari dubur, ataupun dari mulut. Nah, ini untuk penularan melalui ibu HIV positif kepada bayi yang dikandung. Nah, penularan ini bisa terjadi pada masa kehamilan, proses persalinannya, ataupun pada menyusui. Tapi tidak selalu. Ketika ibu itu diketahui positif HIV, kemudian meminum obat secara rutin, maka penularan ke janinnya itu bisa dihambat. Nah, ini adalah gambar infeksi yang lain tetapi bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi nama penyakitnya adalah sifilis. Sifilis itu dia hampir sering terjadi. Jadi ini ada awalnya bisa berupa demam, kemudian bintik-bintik merah. Nanti
bintik-bintik merahnya ini meluas seperti itu. Nah, ini kalau sudah sifilisnya sudah parah, jadi bisa merusak lidah, merusak wajah, bahkan seluruh organ bisa rusak. Nah, ini gonore juga salah satu penyakit menular seksual. Jadi kencing nanah kalau pada laki-laki, kalau pada perempuan bisa dalam bentuk keputihan. Nah, kalau pada ibu hamil yang memiliki gonore kemudian melahirkan anak, gonore ini bisa menular ke bayinya dan menyerang mata, mengakibatkan kebutaan jika tidak tertangani dengan baik. Nah, yang paling penting jadi catatan, itu tidak semua penyakit infeksi menular seksual itu langsung muncul gejala. Pada tahap awal, sebagian besar tidak bergejala, namun tetap berpotensi menularkan. Nah, ini kalau wanita adalah kekasih pria saat muda, pendamping setengah baya, dan perawat pada saat lanjut usia, itu mitos ya. Jadi kalau teman-teman nanti memutuskan untuk menikah, lakukan dengan cara yang baik dan benar. Jadi kalau masih usia SMP begini, ya nggak usah pakai pacaran-pacaran dulu, berteman saja yang banyak. Kemudian belajar yang sungguh-sungguh, raih cita-cita dan masa depan yang baik. Nanti kalau kalian sudah siap, silahkan untuk melakukan pernikahan dengan rasa yang penuh bertanggung jawab. Jadi tidak ada hubungan seks pranikah, tidak ada kehamilan di luar nikah. Itu jauh lebih baik karena bisa menghindarkan kita dari masalah-masalah di kemudian hari, terutama terkait penularan penyakit. Itu materi saya yang pertama tentang kesehatan reproduksi remaja. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, belakangan ini banyak tuh hoax-hoax yang beredar di tengah masyarakat kita kalau COVID-19 itu sebenarnya nggak ada. Itu cuma reka-reka pemerintah aja. Salah ya teman-teman semua. Jadi COVID-19 itu beneran ada dan bisa jadi fatal pada sebagian orang tertentu. Nah, tentu saja kalian nggak mau kan kalau orang tua kalian, kakek nenek kalian, Pak D, Bude itu terkena. Nah, tugasnya kita sebagai remaja itu adalah mencegah diri kita untuk tidak sebagai transmitter atau tidak sebagai agen penular untuk orang-orang yang beresiko tinggi tersebut. Nah, hal ini kita bisa cegah dengan menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Mesti sudah pada ngerti kan, jadi kadang-kadang bosan prokes. Nah, saya di sini ini mau menyampaikan, mengulang, jadi bukan menyampaikan karena sudah berulang-ulang disampaikan di berbagai media, tetapi di sini saya ingin meyakinkan atau memantapkan adik-adik semua apakah sudah melakukan protokol kesehatan yang baik dan benar. Ini slide-nya saya ambil dari salah satu halaman sosial media milik Dr. Ning, penyakit dalam. Jadi kalau ada teman-teman yang udah main Instagram, boleh dikepoin akun Dr. Ning ini. Nah, selama ini yang beredar adalah yang penting bahagia supaya tidak terinfeksi virus. Nah, sebagai catatan, virus itu tidak bisa pilih-pilih mau menginfeksi orang yang bahagia atau tidak. Bahagia dengan cara yang tidak disertai tentang pemahaman pentingnya protokol kesehatan akan menjadi sangat berbahaya. Jadi protokol kesehatan akan percuma dilakukan, yang penting pola hidup sehat. Nah, ini juga pemahaman yang keliru.
Protokol kesehatan tujuannya mencegah penularan atau meminimalisir jumlah virus yang masuk. Sedangkan pola hidup sehat tujuannya memperkuat sistem imun untuk melawan virus. Sehingga diharapkan ketika virus tetap masuk, gejala akan ringan. Nah, dua-duanya ini juga harus dijaga. Baik protokol kesehatannya, juga pola hidup sehat harus tetap dilakukan. Terus ada lagi mitos mengenai tidak perlu protokol kesehatan. Kan sudah vaksin, jadi sudah punya antibodi. Nah, antibodi ini hanya melindungi dengan melawan virus yang masuk, tetapi bukan mencegah terjadinya infeksi. Nah, ini nih yang paling penting. Protokol kesehatan itu harus dilakukan seluruhnya, yaitu 3T yang baik dari pemerintah, kemudian menjaga kesehatan imunitas, juga dilakukan vaksin bila nanti ternyata teman-teman remaja sudah mendapatkan jatah vaksin, sehingga proteksi terhadap COVID-19 ini bisa maksimal. Terus ada juga nih yang bilang sudah prokes ketat tapi masih terkena COVID. Nah, yang perlu dievaluasi, yakin sudah melakukan protokol kesehatan dengan benar. Kemudian, yakin pemahaman Anda sudah benar atau malah justru salah informasi. Kemudian, yakin apakah sudah menjaga kesehatan imunitas dengan baik dan optimal. Kemudian, yakinkah Anda jika 3T sudah baik? Apakah pemahaman isolasi dan karantina sudah benar? Jadi virus ini tidak pilih-pilih ya. Siapapun bisa terinfeksi asalkan ada jalan masuknya. Jadi seringkali protokol kesehatan ini dianggap merepotkan, sering disalahkan. Tapi sebenarnya usaha paling aman, mudah, murah, dan berdasarkan bukti ilmiah ini sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran si virus COVID-19 ini. Nah, ini saya juga ingin menyampaikan tentang informasi yang salah mengenai protokol kesehatan. Jadi ada yang menganggap tes COVID bukan protokol karena perannya bukan untuk mencegah penularan. Padahal yang betul, hasil tes menunjukkan kondisi saat diperiksa sehingga dia bisa dilakukan tindak lanjut yang benar. Kemudian ada juga nih berita tentang masker tidak berbahaya. Masker tuh berbahaya, bikin kekurangan oksigen. Nah, ini adalah informasi yang salah. Masker tidak berbahaya karena oksigen bisa melewati masker secara bebas. Yang dicegah untuk masuk adalah droplet virus yang ukurannya lebih dari 10 nanometer. Yang dia akan ditangkap oleh masker. Terus kemudian kita sering nih melihat di acara televisi atau di acara-acara tertentu menggunakan face shield tapi tidak menggunakan masker. Nah, ini juga sia-sia ya, tidak bermanfaat karena jalur utama masuk virus adalah hidung dan mulut. Jadi hidung dan mulut ini harus tertutup. Nah, kemudian ada informasi tentang disinfeksi permukaan benda dan udara. Nah, ini bisa dilakukan tetapi pada ruangan tertutup. Kalau pada jalan-jalan di luar itu tidak memberikan manfaat. Dan disinfeksi permukaan benda ini dan udara ini harus disertai juga dengan kebiasaan cuci tangan, kemudian
sirkulasi udara yang baik. Jadi jendela sering dibuka seperti itu. Kalau hanya didisinfeksi saja, tetapi kita malas cuci tangan pakai sabun, terus terlalu lama berada di ruang tertutup, nah ini juga meningkatkan resiko. Nah ini yang penting juga tentang konsep ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi kalau pada suatu ruangan tertutup tidak ada ventilasi yang baik, kemudian waktunya lama di dalam ruangan itu, kemudian jarak antar orangnya tidak ada 2 meter, nah itu tentu saja berisiko. Apalagi tidak menggunakan masker, itu lebih sangat berisiko. Sehingga penggunaan masker saja yang hanya 1 lapis tidak akan efektif mengurangi resiko penularan. Jadi untuk resiko penularan, meskipun maskeran, tetapi ketika berada di ruang tertutup, itu tetap harus memperhatikan adanya ventilasi atau airflow ya, aliran udara, kemudian lamanya berada di ruangan itu, dan jarak antar manusianya. Nah ini untuk usaha pencegahan yang lebih optimal. Mungkin dari gambar ini teman-teman bisa lebih paham apa sih konsep ventilasi, durasi, jarak ini. Nah ini mengenai pencegahan dengan cuci tangan. Cuci tangan ini dilakukan sebelum memegang makanan, sebelum menyentuh wajah, setelah batuk atau bersin, setelah menggunakan toilet atau menyentuh benda umum, sebelum atau setelah menyentuh tali masker atau memegang masker, atau setelah menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah ini pada slide ini ada gambar bahwa ketika setiap orang ada di rumah saja, itu sangat memiliki resiko sangat rendah untuk saling menularkan satu sama lain. Kalau berjarak ada resikonya, tetapi masih hijau. Kalau udah agak dekat ngobrolnya tetapi memakai masker, itu resiko penularannya kuning. Kalau salah satunya memakai masker, yang lainnya tidak, kemudian jarak dekat, ini resikonya orange, medium. Nah, kalau orang yang batuk atau memiliki gejala COVID, terus tidak memakai masker, sedangkan yang lawan bicaranya memakai masker, tetapi jaraknya terlalu dekat, ini juga memiliki resiko yang tinggi. Sedangkan resiko sangat tinggi apabila keduanya tidak memakai masker. Jadi memakai masker itu harus baik dan benar, karena saya sering lihat nih pelajar-pelajar pakai maskernya cuman kalau disuruh aja, kalau main buka masker atau dipelorotin. Nah itu jangan dilakukan, meskipun sama teman sendiri, meskipun diledekin temennya gitu ya, itu yang perlu dijaga. Nah ini kapan masker harus digunakan, ini bisa dibaca di semua tempat tertutup. Kemudian di tempat-tempat yang tidak memungkinkan jaga jarak. Terus ketika kita ada di fasilitas kesehatan. Di rumah itu juga harus pakai masker kalau di dalam rumah ada yang sakit, atau ada tamu yang datang ke rumah, atau ada anggota keluarga yang sedang isolasi mandiri atau karantina mandiri. Namun ada orang-orang tertentu yang memiliki pekerjaan risiko tinggi, ini sebaiknya tetap menggunakan masker. Kemudian orang-orang yang
rentan seperti lansia atau memiliki penyakit tertentu, ibu hamil, itu dianjurkan kalau di rumahnya banyak orang, ya selalu menggunakan maskernya. Nah, karena sekarang mutasi virus lagi banyak, upgrade masker juga harus dilakukan. Caranya menggunakan 2 lapis masker. Yang di dalam adalah masker medis, sedangkan yang di luar adalah masker kain. Nah, ini penggunaan masker yang benar. Harus menutup hidung dan mulut. Jangan asal, yang penting masker, tapi yang dimaskerin lehernya. Ini nggak benar. Jadi masker itu melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang lain. Kalau kita egois, nggak maskeran, itu artinya kita juga membahayakan orang lain. Jadi jangan takut ketularan aja, tetapi takutlah menularkan. Karena kita tuh nggak pernah tahu apakah diri kita membawa virus ini ke orang lain atau enggak. Nah, ini ada juga yang sudah protokol kesehatan kok masih kena COVID. Ya, karena masih ada acara makan-makan dan kumpul-kumpul bareng pada keluarga yang tidak serumah atau dengan temannya. Menghadiri acara kerumunan, jalan-jalan atau liburan kemana-mana, dolan sama teman-temannya. Nah, kemudian pakai maskernya nggak benar, di dagu, kemudian digantung di dada. Kan ada tuh masker centel, aksesoris yang untuk nyentelin masker. Nah, itu malah beresiko kumannya itu nempel pada saat masker itu digantungkan di dada. Jadi tujuannya sederhana sebenarnya, untuk mencegah virus ini masuk atau memperkecil kemungkinan virus ini masuk ke tubuh kita adalah dengan selalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Nih, yang termasuk protokol kesehatan. Pakai masker yang benar, berjarak 2 meter, kemudian menjauhi kerumunan. Sering cuci tangan dengan sabun atau dengan larutan alkohol. Mengurangi mobilitas karena penularan virus hanya terjadi antar manusia. Jadi, hindari banget ngumpul-ngumpul sama temennya, kayak mabar, main bareng. Atau cuman sekedar jajan bareng-bareng tapi tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Kalau mau makan bareng ya sebaiknya dihindari dulu. Makan sendiri-sendiri di rumah. Atau boleh makan bareng tetapi pakai Zoom ya gitu ya. Jadi tetap bisa makan bareng bersama tetapi di tempat yang berbeda. Kemudian pastikan ventilasi yang baik. Jadi buka jendela kamar atau jendela rumah ini untuk mengurangi konsentrasi virus. Kemudian durasi interaksi diperpendek. Jadi kalau ngobrol sama orang jangan lama-lama di tempat terbuka seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kekurangannya saya minta maaf, tapi apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa DM kami di Instagram dengan ID-nya Puskesmas Karanganom, atau di Facebook juga sama, Puskesmas Karanganom. Nanti akan kami reply atau kami balas untuk pertanyaan teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.